Oke, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada pada saat ini. Saya bisa menjumpai kalian dengan keadaan baik-baik saja gitu ya. Untuk minggu kelima dari materi logika informatika, kita lanjutkan dengan pembahasan lanjutan dari natural deduction. Tapi untuk yang hari ini yang akan dibahas adalah the rules of disjunction. Oke, the rules for disjunction. Sebelumnya kemarin kita udah bahas mengenai conjunction. Nah, dalam hal ini disjunction itu beda ya dengan si conjunction. Kalau disjunction kita tahu bahwa ini berbicara tentang notasi atau, sementara conjunction untuk notasi dan. Nah, untuk conjunction sedikit kita recall ke belakang, sebenarnya pembuktiannya itu adalah ada P gitu ya, kemudian ada psi. Nah, kita membuktikan proposisi P dan psi ini adalah dengan cara kita harus tunjukkan bahwa P itu ada buktinya gitu ya, kemudian psi juga ada buktinya. Dan selanjutnya kita gunakan aturan introduction, lalu kita gabungkan sehingga boleh dibuktikan bahwa proposisi P dan psi adalah sesuatu yang valid. Nah, itu kalau si conjunction. Nah, berbeda dengan conjunction, untuk disjunction ini kita jelaskan dulu dari introduction-nya ya. Oke, disjunction pada aturan introduction-nya seperti apa. Jadi nanti ada disjunction yang I1 dan ada disjunction yang I2. Nah, misalnya kita ada satu premis. Kita punya premis P, dan kita mau menarik kesimpulan bahwa P atau psi itu valid gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dalam hal ini kita sudah tahu bahwa si P-nya ini adalah sesuatu yang valid juga. Nah, kalau demikian, interference-nya ini menjadi valid walau apapun nanti nilai kebenaran dari si psi. Oke. Nah, dengan jalan ataupun ide yang sama seperti demikian, kita bisa mengambil kesimpulan P atau psi apabila kita udah punya si psi-nya. Oke, dan interferensi ini juga boleh berjalan walau bagaimanapun nilai dari si P-nya. Jadi, aturan dari introduction untuk disjunction itu ada dua tadi ya. Untuk yang disjunction I1, kita punya P. Oke, dengan menjalankan aturan dari disjunction I1, kita dapat kesimpulan P atau psi. Jadi kayak kalau yang I1 itu P-nya ini ada di sebelah kiri, gitu ya, P atau psi. Nah, untuk aturan dari introduction disjunction untuk PI2, kita punya psi, lalu kita jalankan aturan yang PI2 ini tadi, kok P, ini bukan V ya, ini disjunction ya, disjunction untuk I2-nya tadi, kita dapat kesimpulan bahwa P atau psi. Maksudnya gimana? Untuk bentuk P atau psi, ya, kalau kita udah tahu nilai kebenaran P itu adalah sesuatu yang benar, ya kan? P atau psi bakalan selalu benar kan? Walau apapun pilihan psi-nya. Ingat di tabel kebenaran kalau misalnya atau, ya kan? Atau itu hanya salah jika kedua-duanya salah kan gitu kan?
Nah, makanya apapun pilihan dari psi-nya, kalau kita tahu bahwa P ini benar ya udah, maka proposisi dari P atau psi bernilai benar. Demikian juga kalau misalnya kita udah tahu apa psi-nya. Psi-nya itu sesuatu yang benar. Maka dengan menjalankan aturan disjunction, yaitu proposisi P atau psi sesuatu yang sesuatu yang benar. Nah, misalnya ada satu kalimat, ya ada satu statement menyatakan seperti ini, P itu adalah Agassi memenangkan medali emas di tahun 1996. Dan Q itu adalah kalimat Agassi menang di turnamen Wimbledon di tahun 1996. Oke. P ini sesuatu yang benar, bahwa Agassi memenangkan medali emas di tahun 1996. Nah, kita nggak tahu nilai kebenaran yang kalimat Q-nya ini. Oke, kita nggak tahu nilai kebenaran kalimat yang Q-nya ini, tapi dalam proposisi P atau Q ini adalah sesuatu yang benar. Gitu. Kalau ternyata kalimat Q-nya ini salah, masih tetap kita boleh menyatakan bahwa proposisi P atau Q-nya sesuatu yang benar. Oke, nah jadi untuk membangun satu disjungsi gitu ya, untuk mengkonstruk suatu disjungsi, itu tergantung dari assumption yang dibutuhkan, oke, agar nanti hubungannya tuh disjungsi P atau Q itu boleh dibuat gitu. Jadi assumptionnya itu ya sesuatu yang pada akhirnya bisa membuktikan bahwa P atau Q itu adalah sesuatu yang valid. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana kalau mau membuktikan bentuk P atau psi. Oke, jadi untuk membuktikan disjunction ini tadi, kita itu harus ingat bahwa kita harus yang namanya disassemble assumption. Saya akan pakai highlighter. I cannot see. Oke, kita harus melakukan yang namanya disassemble assumption. Memecah-mecahkan assumption. Oke, ke dalam konstituen mendasar. Oke, sehingga nanti kita boleh gunakan basic konstituen ini tadi ke dalam argumentation, ke dalam argumentasi gitu ya, sehingga kita dapatkan konklusi yang kita inginkan. Oke, kita disassemble gitu ya ke dalam konstituen dasar, nanti kita gunakan itu ke dalam argumentasinya. Jadi kita kita awali dengan kayak kita membayangkan bahwa ada satu proposisi, kita namanya proposisi C, oke, ini notasi ini dibacanya C. Ada satu proposisi C, oke, dan proposisi C ini nanti yang akan menjadi formula untuk mengasumsi bentuk disjungsi dari P atau C. Oke, nah kita tidak tahu apakah P ataupun psi ini benar. Kita nggak tahu. Nah, jadi kita harus buat dia ke dalam dua pembuktian yang terpisah. Maksud saya, baik P ataupun psi itu akan dibuat ke dalam dua pembuktian yang terpisah. Nanti, kalau sudah dipisah, kita akan combine P atau psi ini tadi ke dalam satu argumen. Nah, jadi langkah pertama kita asumsikan P-nya benar. P-nya benar, baru kita build argumentasinya. Boleh di sana nanti kita gunakan assumption, ya boleh kita lakukan yang tadi ya,
macam-macam rules itu supaya nanti kita dapat satu formula yang kita namai formula Qi. Oke, langkah selanjutnya kita asumsikan bahwa Psi itu betul. Nah, Psi betul, kita harus juga build argumen sedemikian sehingga didapat bentuk formula yang dinamai dengan Qi. Artinya, kita buktikan Pi, terus kita dapat Qi, kita dapat ekspresi Qi. Habis itu kita buktikan Psi, lalu kita dapat ekspresi Qi. Nah, karena kita sudah dapat Qi baik dari pembuktian Pi, baik dari pembuktian Psi, kita boleh simpulkan bahwa Pi atau Psi itu valid, itu benar. Oke, nah, jadi kita tuliskan dia rules-nya itu sebagai berikut ya. Jadi ada Pi tadi ya, terus kita lakukan langkah-langkah sehingga didapat Qi. Oke, sehingga didapat Qi. Demikian juga kita punya Psi, dilakukan langkah-langkah sehingga didapat Qi. Karena dua-duanya berakhir dengan Qi, oke, kita jalankan elimination untuk disjunction, dapat hasilnya adalah Qi. Nah, jadi si Pi atau Psi-nya bernilai benar. Oke. Ini valid walau apapun kita asumsikan si Pi ataupun Psi-nya. Oke, yang penting kita bisa buktiin ini Qi-nya ini nih di sini nih. Oke. Nah, misalnya ini ya, ada contohnya. Premisnya adalah P atau Qi. Kemudian kita mau membuktikan Qi atau P adalah valid. Oke. Langkah pertama kita tuliskan premisnya yaitu P atau Qi. Nah, jadi di sini tuh kita mau supaya saya butuh pen. Kita mau supaya P ini punya, jadi nggak kelihatan ya ini ya. Oke, so kita membuktikan bahwa P ini menjadi suatu yang tadi Qi. Terus udah gitu kita membuktikan bahwa Qi ini menjadi sesuatu yang ini Qi sama. Oke. Menjadi suatu yang Qi. Oke. Tapi Qi-nya ini apa ya nggak? Ekspresi untuk Qi-nya ini apa? Ekspresi untuk Qi-nya adalah ini Qi atau P. Oke, kalau begitu pertama dari P terlebih dulu ya, kita jalan dari P terlebih dulu, lalu kita bentuk sedemikian supaya didapatkan ini nih, Qi atau P. Kita buat P-nya sebagai assumption, kita jalankan introduction untuk disjunction PI2 pada kalimat 2 tadi sehingga dapat Qi atau P. Oke, dapat Qi atau P. Oke, kita jalankan langkah kedua. Dalam hal ini saya ngambil Qi sebagai assumption, kemudian jalankan introduction untuk disjunction, sehingga saya dapat ini, Qi atau P. Nah, artinya apa? P kita udah jalankan, kita dapat proposisi yang berupa Qi tadi, yaitu Qi atau P. Kemudian Qi juga kita sudah kasih aturan disjunction tadi, sehingga didapat Qi-nya adalah Qi atau P. Karena kedua-duanya sama-sama memberikan Qi atau P sebagai Qi, kita bisa tarik kesimpulan, sebenarnya lebih cocok, kita bisa jalankan gitu ya, aturan elimination disjunction, bahwa kita mendapat yang namanya Qi atau P sebagai Qi-nya tadi, yaitu, ya ini harus ditulis juga nih,
disjunction elimination 1. Oke, di sini disjunction elimination 1. Nah, terus ada 2 sampai 3, lalu ada 4 sampai 5. Penulisannya dipisah, ya, penulisannya dipisah. Kenapa? Karena kan ini langkah yang berbeda ya. Ini kan VI2 sementara yang ini disjunction I2 sementara yang ini disjunction I1. Jadi nggak digabungin gitu penulisannya. Oke. Nah, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Q atau P adalah valid. Nah, ada contoh lagi kayaknya, tapi sebelum ke contoh itu, ini ada beberapa poin-poin penting yang kita perlu tahu mengenai aplikasi dari elimination disjunction. Pertama, kita harus memastikan bahwa semua konklusi dari tiap-tiap cases yang diberikan, kalau tadi ada 2 cases, itu adalah formula yang sama. Ya, karena dia sebagai C dan itu adalah formula yang sama. Kedua, kalau yang tadi itu ya, yang diselesaikan dengan rule elimination disjunction, itu adalah mengkombinasikan 2 argumen. Oke, mengkombinasikan argumen-argumen dari 2 kasus menjadi 1. Oke, dari 2 kasus menjadi 1. Dan di setiap case, di setiap kasus, kita boleh menggunakan assumption temporary ataupun assumption sementara dari kasus yang lainnya. Oke, kecuali kalau misalnya ternyata udah ditunjukkan sebelumnya, sebelum kasus-kasus itu sebelum kasus-kasus itu ada di boxes sebelumnya gitulah. Dan yang terakhir ya, aturan yang keempat yang harus kita ketahui bahwa ada invocation di line ke-6 ataupun di baris ke-6 tadi yang ditunjukkan sebelumnya. The line in which the disjunction appears. Oke. Terus udah gitu, and the location of the 2 boxes for the 2 cases. Coba kita back bentar. The line where the disjunctions appears and the location of the 2 boxes for the 2 cases. Oke, ini adalah disjunctionnya berada di mana, dan yang 2 lagi ini adalah pembuktian dari assumption-nya ya. Ini sama ini. Jadi 1 ini tadi adalah di mana disjunction-nya berada, terus ada 2 sampai 3 dan 4 sampai 5 ini untuk menunjukkan di mana assumption dan pembuktiannya berada. Oke. Kalau kita gunakan P atau C dalam satu argumen, dan itu cuma sebagai assumption ataupun sebagai premis, mungkin aja kita tuh tidak dapat informasi yang cukup mengenai nilai kebenaran dari P ataupun si C ini tadi. Oke, jadi kita harus buat satu case yang solid gitu ya untuk 2 kemungkinan dari si P ataupun C. Dan ini seperti meniru behavior dari CASE ataupun if statement di dalam banyak dari bahasa pemrograman gitu. Ada P, ada C gitu kan, tapi kita nggak tahu yang mana yang jadi P, yang mana yang jadi C. Jadi akan ada 2 kemungkinan yang gimana ya saya bilangnya ya, kalau ada
ada dua kalimat gitu kan. Kan ada dua kemungkinan yang mana yang menjadi P atau psi-nya gitu. Bisa jadi itu P atau psi, bisa jadi itu psi atau P. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ya nanti itu kayak niru behavior yang if statement gitu. Nah, ada contoh yang bisa mengilustrasikan yang tadi itu ya, yang kita udah jelasin sebelumnya tuh. Ada satu sekuennya ini katanya gini, Q maka R akan dibuktikan P atau Q maka P atau R. Oke. Q atau R ini sebagai premis kita tahu. Yang mau dibuktikan adalah ini P atau Q maka P atau Q maka P atau R. Kalau gitu ya, di sini yang mau kita lakukan adalah kita harus bikin P atau Q ini, kita harus buktikan P atau Q ini, terus udah gitu kita harus buktikan P atau R. Terus nanti kita lakukan aturan yang introduction implication. Oke. Nah, dalam hal ini kita kan nggak tahu nih P atau Q yang mana yang mau jadi P, yang mana yang mau jadi psi. Yang kita tahu hanyalah untuk pembuktian disjunction, kita harus punya yang namanya tadi itu Qi. Oke, kita harus punya yang namanya Qi. Tadi gimana sih notasinya, gini apa begini? Kayak gini ya kayaknya. Oke, kita harus, saya mastiin dulu deh, ntar saya salah nulis lagi. Oke. Oke, pokoknya ada ikal-ikalnya gitu lah ya. Nah, pokoknya kita harus punya formula Qi. Maksud saya gini, kita harus bikin assumption, kita harus ngambil assumption P supaya dibuktikan satu Qi. Kita harus ambil assumption Q supaya dibuktikan suatu Qi. Dan juga kita harus bikin assumption untuk ini ya. Oke, kita harus bikin pada akhirnya gitu ya, bukan bikin assumption lagi sih. Pada akhirnya kita boleh jalankan elimination disjunction sehingga didapat suatu Qi ini tadi gitu. Qi yang bisa kita ambil adalah ini, P atau R. Nah, jadi P atau R ya. Jadi kita ambil dulu pertama P, kita assumption P supaya didapat P atau R. Oke, kita tuliskan assumption-nya di sini P atau Q. Oke, kenapa demikian? Kemarin kita tahu bahwa kalau misalnya di dalam kesimpulan akhir itu ada tanda yang ini, maka. Jadi yang sebelum tanda maka ini bisa dianggap sebagai assumption, kan gitu ya. Ini sebagai assumption. Jadi P atau Q-nya sebagai assumption pertama. Terus kita mau buktikan yang tadi Qi-nya. Qi-nya itu apa? P atau R. Ambil P sebagai assumption, lalu jalankan aturan introduction disjunction 1 di kalimat 3 sehingga didapat P atau R. Selesai ini kita buat dalam satu kotak. Kita lanjutkan dengan Q sehingga dapat dibuktikan P atau R. Nah, gimana caranya? Q ini sebagai assumption, ambil R kan bisa diambil dari eliminasi 1,5 ya.
Ini 1/5. Dapat R. Oke. Terus udah gitu jalankan introduction, disjunction dari ini apa namanya sih? Kalimat 6. Oke, dari kalimat 6. Jadi dapat P atau R. Ternyata P dapat C-nya P atau R. Q dapat C-nya P atau R. Kalau gitu dengan aturan eliminasi, ya kan? Untuk si disjunction tadi dari kalimat 2, lalu baris 3-4 dan baris 5-7, kita bisa ambil kesimpulan ada yang namanya P atau R. Oke, P atau R. Nah, kalau gitu ini dalam satu assumption lagi. Oke, kalau gitu langkah terakhir kita lakukan yang namanya introduction implication dari kalimat 2 sampai dengan 8 sehingga didapat kesimpulan P atau Q, maka P atau R. Perhatikan bahwa di line 4, 7, dan 8, oke, ada 4, 7, dan 8, itu kan sama-sama ini tadi ya, udah ketemu P atau R-nya ya. Nah, jadi aplikasi dari aturan eliminasi ini tadi adalah sesuatu yang legal gitu ya, sesuatu yang legal, oke, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, demikian. Nah, jadi itu dia pembahasan dan kayaknya itu udah cuma itu aja ya untuk disjunction, dan semoga boleh dipahami. Kalau ada yang kurang jelas tentu bisa ditanyakan kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.